Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan daring untuk melanjutkan materi IPA kelas 9 yaitu bab 8 yang berjudul partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Mudah-mudahan kita nanti sahabat memahami materi-materi yang akan kita sampaikan. Pada materi ini kita harus tahu dulu tentang kompetensi dasar, di mana anak-anak nanti kita akan mempelajari tentang menghubungkan konsep partikel materi yaitu atom, ion, dan molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Dan berikutnya adalah menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatannya dan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom, dan menjelaskan teori perkembangan atom. Setelah itu marilah kita ikuti dengan seksama materi berikut ini. Untuk mempelajari materi ini, anak-anak perlu tahu dulu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Di antaranya adalah yang pertama, masih ingatkah kamu apa itu fotosintesis? Mungkin ini kita masih ingat di kelas 7 ya. Ada materi tentang fotosintesis. Yang kedua adalah di manakah terjadinya fotosintesis? Yang ketiga, zat-zat apa sajakah yang diperlukan dalam proses fotosintesis, dan zat-zat apakah yang dihasilkan dalam fotosintesis? Digunakan untuk apakah zat-zat yang dihasilkan dalam fotosintesis tersebut? Itu anak bisa berdiskusi dengan temannya. Kira-kira masih ingatkah anak-anak kalian materi kelas 7 dulu tentang fotosintesis? Silakan diskusi dengan teman-teman. Dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan anak-anak ya, bahwa di dalam fotosintesis itu diperlukan zat namanya klorofil, di mana klorofil merupakan senyawa yang terletak atas beberapa atom. Di antaranya adalah atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Pada materi partikel dalam benda dan makhluk itu, bahwa zat-zat tersebut diperlukan oleh tanaman, di mana itu digunakan dalam proses fotosintesis. Sedangkan hasil di dalam fotosintesis itu adalah glukosa dan amilum, di mana zat ini digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber untuk tumbuh, sehingga terbentuk daun, terbentuk batang, akar, dan organ-organ yang lain. Jadi setiap benda sebenarnya tersusun atas materi yang sangat kecil, yang kemudian kita sebut dengan nama atom. Berikutnya Nana, ini adalah salah satu model atom helium, di mana atom helium ini terdiri atas inti atom. Di dalam inti atom terdapat proton. Untuk atom helium terdapat 2 proton dan terdapat 2 neutron. Nah, inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya kulit atom. Nah, di dalam kulit atom ini ada lintasan atau ada yang namanya elektron. Jadi atom helium ini memiliki 2 proton, memiliki 2 neutron, dan memiliki
satu elektron. Nah, berikutnya bagaimana teori atom menurut beberapa ahli. Itu kita lihat beberapa teori atom menurut beberapa ahli kimia. Teori atom menurut John Dalton, dia mengatakan bahwa atom itu sebagai bola pejal yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Setiap unsur dari atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda mempunyai atom berbeda. Atom-atom yang bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk yang namanya senyawa. Sedangkan teori atom menurut Joseph John Thomson mengatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Ini menurut teori Dalton dan Thomson. Sedangkan menurut Ernest Rutherford bahwa atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti. Jadi di dalamnya ada inti atom terdiri atas proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Sedangkan menurut Nesbot bahwa atom terdiri atas inti yang mempunyai pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Ini menurut teori atom Rutherford dan Nesbot. Sedangkan yang terakhir yaitu teori atom menurut teori mekanika gelombang atau teori atom modern yang mengatakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, kemudian proton dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Demikian tadi ada 5 teori atom yang harus kami ketahui, dan ini merupakan teori yang terakhir bahwa menurut teori atom modern elektron berputar mengelilingi inti atom yang kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang teori atom, sekarang coba kamu diskusikan. Ya. Ini ada sebuah model molekul menurut Dalton. Jadi seperti yang A ini menunjukkan bahwa ada suatu molekul atom air yang terdiri atas H2O. Jadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan yang B ini adalah menunjukkan molekul karbon dioksida atau CO2. Jadi ini terdiri atas 1 atom kalsium dan 2 atom oksigen. Sedangkan yang C ini adalah karbon monoksida, jadi terdiri atas 1 atom karbon dan 1 atom oksigen. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerti dan silakan dipelajari kembali untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.